Perseteruan Agus Salim dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah yang menuai kontroversi berkepanjangan akhirnya telah berakhir. Pasalnya, Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang mewakili Agus Salim dan Pratiwi Novianti sudah sepakat untuk berdamai saat pertemuan mereka kemarin dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial. Lantas seperti apa pernyataan Menteri Sosial yang akhirnya bisa mempertemukan Denny Sumargo dan Farhad Abbas untuk menjalani musyawarah mencari titik temu terkait masalah uang donasi Agus yang selama ini menimbulkan kisruh berkepanjangan, hingga Menteri Sosial pun meminta Farhad dan Densu untuk fokus pada tujuan utama mereka, yaitu pengobatan mata Agus. Dan seperti apa pula Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang terlihat tabayun saling bersalaman dan meminta maaf, hingga Farhad pun berjanji akan mencabut laporan Novi yang sempat ia layangkan ke Polda Metro Jaya. Dan seperti apa tanggapan Yusuf Hamka saat melihat perdamaian yang terjadi antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas? Dan benarkah ia pun mengatakan bahwa Denny Sumargo dan Farhad Abbas adalah aset nasional? Di sisi lain, seperti apa juga di saat ujung kisruh donasi Agus yang kini telah menemui titik perdamaian, tapi justru pihak Novi pun akan menindak tegas RD Law dan akan melaporkan ke pihak kepolisian lantaran adanya aspek yang sangat merugikan Novi secara pribadi, baik itu penggiringan opini seperti Novi yang dituduh menggunakan narkoba hingga dituding sebagai seorang penipu. Dan bagaimana pula Firdaus Oiwobo yang mengumumkan bahwa dirinya telah mundur menjadi kuasa hukum Novi hingga mengungkap 10 poin terkait pengunduran dirinya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, tiada yang paling indah selain melihat perdamaian. Kata-kata bijak itulah yang kini menjadi kenyataan antara Denny Sumargo dengan Farhad Abbas, di mana keduanya sempat berseteru hingga saling melapor di tengah riuhnya kasus donasi Agus. Tapi kini akhirnya telah berdamai. Hal itu pun terlihat saat keduanya datang atas undangan Kementerian Sosial untuk bertemu langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, bermusyawarah mencari titik temu dari masalah dana donasi Agus. Dan benar saja, kemarin keduanya pun juga terlihat saling memaafkan dan berdamai, hingga momen perdamaian mereka pun diperlihatkan di mana keduanya saling bersalaman di depan Menteri Sosial dan juga jajarannya. Bagi Menteri Sosial sendiri, mulai saat ini semua pihak harus tertuju pada tujuan utama, yaitu pengobatan mata Agus, hingga Menteri Sosial pun mengatakan bahwa kini mengaku lega karena Denny Sumargo dan Farhad Abbas sudah dapat bertukar pikiran dan saling berkomunikasi. Terima kasih, alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa bertemu Mas Farhad dan Mas Densu, ada Pak Wamen, Pak Agus, dan juga ada Pak Yusuf Hamka dan juga Pak Andi. Alhamdulillah kita bisa bicara enak, dan kemudian kita ingin ke depan ini apa yang menjadi masalah bisa kita musyawarahkan, kita carikan titik temu, sehingga yang pertama Mas Agus Salim bisa segera berobat, fokus kepada masalah-masalah medis yang dialami, kemudian nanti tentu ada tindak lanjutnya. Kita ingin Mas Agus benar-benar memperoleh perawatan yang baik, pengobatan yang baik, itu dulu. Saya ingin minta bantuan Mas Denny Sumargo, Mas Farhad, dan semua pihak yang ingin membantu saudara-saudara kita yang lain.
berbuat baik itu suatu yang mulia, istimewa, itu yang diajarkan oleh para leluhur kita. Tetapi ya, mengumpulkan donasi memerlukan kesediaan kita untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, jadi saya ingin nanti dengan peristiwa ini ada satu pembelajaran buat kita, dan nanti saya minta Mas Denny Sumargo untuk ikut mensosialisasikan segala ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengungkapkan kebahagiaannya ketika melihat adanya perdamaian antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo, di mana keduanya yang bisa saling bertabayun dan saling memaafkan. Apalagi Menteri Sosial yang melihat niat awal yang baik dari Denny Sumargo dan Farhad Abbas, di mana membantu pengobatan mata Agus yang kini mengalami kebutaan. Yang berikutnya saya gembira sekali karena Mas Densu dengan Mas Farhad dua-duanya bisa bertukar pikiran, kemudian saling klarifikasi, tabayun, dan yang juga penting, alhamdulillah dua-duanya bisa saling memaafkan. Tidak ada yang salah di sini, tapi bisa saling memaafkan. Itu saya kira istimewa sekali. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan, awalnya semua ini ya diniatkan untuk membantu Mas Agus. Tentu itu adalah niat yang sangat baik. Tapi saya melihat di sini ada keindahan yang dibawa oleh Gus Menteri bersama jajarannya, di mana ingin menyelesaikan persoalan ini langsung pada titik masalahnya. Jadi jangan sampai permasalahan ini kemana-mana lagi, dan saya juga pribadi sudah menyampaikan ke Mas Farhad tadi mengenai apa yang menjadi keresahan saya, dan beliau juga sangat berbesar hati. Terima kasih banyak Mas Farhad, karena yang kita butuhkan itu sekarang, kebesaran hati kita untuk saling memaafkan. Dan saya pribadi juga minta maaf apabila ada sikap saya menyinggung, terutama saat saya nyamperin ke rumah, dan kita sama-sama setuju memprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu. Tapi permasalahan ini akan kita kembalikan nanti kepada pihak yayasan dan juga donatur. Saya harapkan pihak yayasan dan donatur bisa segera juga melengkapi beberapa hal yang mungkin kurang dari proses donasi ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini persoalan Agus dapat diselesaikan dan karena peran serta dari Departemen Sosial. Pesan Pak Menteri saya, jangan cari masalah, cari musolah aja. Luar biasa sekali. Jadi berarti sikap arif dan bijaksana ini memang sebenarnya hanya masalah ini kalau kita besar-besarkan dia akan menjadi, kata Einstein itu, orang kecil yang menganggap masalah kecil itu besar, orang besar yang menganggap masalah besar itu kecil. Jadi hal-hal yang kecil jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang besar juga jangan terlalu dikecil-kecilkan. Nah, oleh karena itu dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Selain itu, Yusuf Hamka yang hadir dalam momen tersebut mengaku bahagia melihat perdamaian yang terjadi antara Denny Sumargo dengan Farhad. Bahkan, pengusaha, politikus, dan motivator Muslim Tionghoa Indonesia itu pun mengatakan bahwa baik Denny Sumargo dan Farhad Abbas adalah aset nasional. Mengingat baik Denny Sumargo, Novi, hingga Farhad Abbas adalah orang-orang baik di mata Yusuf Hamka. Maka dari itu, Yusuf Hamka pun salut dengan Menteri Sosial yang mampu membuat momen perdamaian yang sangat indah ini, sehingga kisru dana donasi yang sempat memanas dan berkepanjangan itu akhirnya berakhir. Ya, saya cuma menyampaikan tadi bahwa ini sesama anak bangsa dan ini aset nasional. Yang penting kita harus jaga kesetiakawanan sosial yang telah dibentuk oleh Adinda Denny dengan mencoba di podcastnya, terus terkumpul dana dalam 3 hari 1,6 miliar. Ini sangat dahsyat karena memang ini orang Indonesia ini sangat dermawan, dan ini yang harus kita gerakan menjadi gerakan nasional. Pak Yusuf, makasih banyak, dan enak suasana malam ini. Saya bilang terang, nggak berawan, dan semua bintang malam ini hadir di sini, bintang pemaaf. Mau sekeras apa kita juga kalau udah ketemu Pak Yusuf Hamka, kita jadi lembut. Karena beliau mengajarkan bukan untuk menjadi
pelawan, tapi jadi pahlawan. Nah, pahlawannya maksudnya pahlawan kedamaian, ya. Dan ya, momen Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang saling memaafkan dan mengakhiri konflik memang menjadi harapan bagi banyak orang. Mengingat belakangan ini, keduanya pun yang saling bermusuhan, di mana pemicu konflik mereka tidak hanya terkait donasi Agus, namun juga konflik intern antara Farhad dan Denny Sumargo terkait kata hajar hingga pasca kedatangan Denny Sumargo ke rumah Farhad yang berakhir saling serang. Kini, baik Denny Sumargo dan Farhad Abbas sepakat untuk saling memaafkan dan berbesar hati untuk saling melupakan masalah yang ada demi kebaikan pengobatan mata Agus. Lantas, seperti apakah rasa haru Denny Sumargo ketika mendengar Farhad Abbas yang akan mencabut laporan Novi usai saling memaafkan? Iya, kalau saya pribadi memang ini yang harus dijalankan. Dari awal saya sudah bilang sama Mas Farhad juga. Cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dan beliau. Tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya. Saya respect banget. Karena jangan dibawa ke ranah pribadi. Dan saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman. Karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf dulu, bukan. Tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu. Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan. Karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Dan semua laporan pasti akan kita cabut terkait dengan Mas Denny. Ini juga harus cabut. Tunggu loh, ini terkait saya, Novi bagaimana? Ayo dong. Ini ini saya Novi. Saya sayang kamu. Semuanya. Semua harus cabut. Semua saya. Yang terkait Agus kita cabut. Oke. Berarti artinya semuanya Bang. Dicabut. Oke, damai berarti ya, Bang. Pokoknya kita nggak mau cubit-cubitan, maunya cabut-cabutan. Tadi Yusuf sampaikan oleh Mas Farhad bahwa dia akan menarik semua laporan, itu itikat baik. Dan itikat baik itu yang kita tunggu dan pasti masyarakat akan respect. Itulah cara untuk mengambil masyarakat punya hati yang baik. Karena itikat baik itu penting. Mas Farhad tarik laporan terhadap Novi tanpa ada paksaan. Agus pun juga begitu, dia datang kepada Novi, Novi datang kepada dia, saling bersalaman, saling berbaik-baikan. Pengobatan jalan, contoh yang bagus gitu. Lalu seperti apa pula di saat ujung kisru dana donasi Agus ini yang sudah menemui titik perdamaian? Pihak Novi justru mengungkapkan akan menindak tegas RD Law dan akan melaporkan ke pihak kepolisian lantaran adanya aspek-aspek yang sangat merugikan Novi secara pribadi. Baik itu penggiringan opini seperti Novi yang dituduh menggunakan narkoba hingga dituding sebagai seorang penipu. Mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Jika melihat ke belakang dari rentetan kisru donasi Agus ini, beberapa waktu lalu RD Law yang kala itu masih menjadi kuasa hukum Agus sempat menuding Novi menggunakan narkoba dan menyatakan bahwa ia akan mundur sebagai pengacara Agus jika Novi bisa dijebloskan ke penjara. Namun usai tudingan itu ramai menjadi sorotan, Novi pun mengunggah hasil tes urin yang diambil pada 25 Oktober 2024 lalu di Balai Kesehatan dan ia pun membuktikan bahwa dirinya bebas dari narkoba.
Dan kini, pihak Novi pun justru akan menindak tegas RD Law dan akan segera melaporkan ke pihak kepolisian lantaran adanya aspek-aspek yang sangat merugikan Novi secara pribadi. Baik itu penggiringan opini seperti Novi yang dituduh menggunakan narkoba dan dituding sebagai seorang penipu. Yang pertama tentu kami akan memilah-milah ya, memilah-milah kasus ini memang akan kami bawa kemana gitu yang pertama, karena memang kasus ini basicnya atau dasarnya memang antara hubungan Teh Novi dengan Agus gitu, yang kemudian ini alhamdulillah sudah sampai di titik ujung ya, yaitu kemudian di institusi yang memang memangku Undang-Undang 09/1961 itu yaitu Kemensos. Nah ini kemudian kami berharap ini ada tindak lanjut yang lebih baik sehingga penyelesaiannya pun sesuai harapan semuanya, baik itu donatur, kemudian Teh Novi maupun Agus. Di sisi lain memang ada aspek-aspek yang sangat merugikan Teh Novi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba begitu ya, penipu apa segala macam, ini yang harus kami benahi lebih lanjut yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat. Di situ konteksnya saya bertanya, saya mendapatkan informasi dari sahabatnya Novi ya, bahwa dia mengatakan dia adalah orang yang dulu juga mau diajak pakai narkoba. Nah di situ saya tidak menghina, tidak menjudgment, tidak menuduh. Bahasa saya, karena saya waktu itu sangat prihatin dengan klien saya bertanya kepada siapa? Kepada kalian gitu kan. Saya bertanya kalian, perlu nggak saya bongkar kepada kalian kalau Teh Novi itu adalah pemakai narkoba? Saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya? Di mana unsur dugaannya? Di unsur tuduhannya? Di mana unsur perbuatan? Saya bertanya dan kalian gini kan? Ya sudah saya nggak bongkar gitu kan. Kalau gini loh. Kalau saya menuduh Novi itu pemakai narkoba, itu menuduh. Saya ngerti hukum, Pak. Di situ kan bertanya perlu nggak saya bongkar. Selain pihak Novi yang secara tegas akan menindaklanjuti tudingan RD Law ke jalur hukum, pihak kuasa hukum Novi juga menanggapi momen pertemuan antara Agus dengan Menteri Sosial kemarin. Ya, Gary Julian sebagai staf dari Novi mengaku sangat menyambut baik ketika Agus dan kuasa hukumnya kemarin akhirnya bisa bertemu dengan Menteri Sosial. Gary mengaku akan menyambut baik apabila nantinya pihaknya akan dipertemukan dengan pihak Agus Salim yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Apalagi di pertemuan antara pihak Novi dengan Kementerian Sosial sebelumnya, rencana tersebut juga sudah diusulkan oleh pihak Novi agar bisa dipertemukan dengan pihak Agus untuk menyelesaikan kisru donasi ini. Pertemuan yang diinisiasi sama Kemensos ya, nanti akan ada. Kita harapkan ini tidak ada perdebatan lagi gitu kan, tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi polemik gitu kan. Ini semua kalau memang sudah diinisiasi oleh Kemensos seperti informasi dari rekan-rekan media, tentunya pasti akan mengerucut pada satu kesimpulan yang sesuai aturan kan gitu. Artinya Abang sendiri menyambut baik nggak wacana Kemensos untuk mempertemukan pihak Novi dan Agus? Sangat baik lah, sangat. Itu memang di pertemuan kita yang sebelumnya pun juga kita menyampaikan hal yang sama juga. Itu Teh Novi selalu berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Bukan setuju nggak setuju, tapi lebih kepada memang yang dijalankan selama ini seperti itu. Maka dari itu kan sejak awal saat Teh Novi ataupun pihak yayasan mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana yang terkumpul itu kita telusuri gitu kan, baik dari mutasi maupun dari pertanggungjawaban penggunaan gitu. Itu memang demikian regulasinya dan mekanismenya. Yang diinginkan sebenarnya Teh Novi sebagai ketua yayasan, yang saya dengar dalam rapat-rapat badan pengurus yayasan itu setelah adanya pembinaan dari Kemensos maupun Dinsos, kita tunduk dan patuh pada aturan, itu aja sih. Jadi kita apapun hal-hal yang memang berkembang sebelum itu ya kita ubah, kita revisi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Lalu benarkah Firdaus Owiwobo mengumumkan pengunduran dirinya dari tim kuasa hukum Novi? Dan apa saja yang menjadi alasan pengunduran dirinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di sisi lain, di tengah pihak Novi yang akan melaporkan RD Law ke pihak kepolisian lantaran menuding Novi menggunakan narkoba. Kemarin, Firdaus pun mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjadi pengacara Novi. Ya, ditemui awak media kemarin, secara tegas ia pun mengumumkan bahwa dirinya mundur sebagai kuasa hukum Novi lantaran ada beberapa alasan yang dirasa oleh Firdaus tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan Novi. Bahkan, Firdaus pun membacakan 10 poin pengunduran dirinya itu di hadapan media. Seperti salah satunya, Firdaus yang menganggap Novi dan juga Gary hanya mencari panggung dan tidak serius untuk mengurus masalah ini. Hingga Novi yang sering mencari sensasi dan merasa eksklusif dalam perkara ini, di mana seakan-akan membatasi kasta antara klien dan penasehat hukumnya. Hingga Novi yang dianggap Firdaus masih terus mencari-cari konsultasi hukum dengan pihak-pihak lain tanpa mengindahkan penasehat hukum yang sudah ada. Untuk itu, pertanggal 4 Desember 2024 kemarin, Firdaus pun menyatakan bahwa dirinya kini resmi sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum Novi. Sebenarnya gue ini kan maunya dari awal, setelah gue bilang beberapa kali, gue maunya dari awal itu bahwa nggak ada lagi tim lawyer lain, ya kan, selain lawyer yang udah ada, kan gitu. Nggak ada lagi tim lawyer lain, baru gue mau masuk. Kalau buat rame-rame, buat tim 1, tim 2, tim 3, saya nggak bisa. Saya maunya kalau pengacara, saya aja kantor hukum saya, kan di kantor hukum saya ini ada belasan pengacara nih. Ada profesor, ada doktor gitu. Jadi gue nggak perlu banyak-banyak orang, ngapain di kantor gue aja banyak kan orang gitu loh. Jadi artinya gue tolak itu. Gue nggak perlu bertim-tim, gue bilang gitu kan. Gue bilang, Mbak Novi, maaf Mbak Novi, kalau mau make saya sebagai pengacara, saya nggak mau menambah lagi pengacara ya, udah cukup segini aja. Oh ya enggak kok, udah cukup ini aja, ada setara institut, kata dia gitu kan. Oh gitu. Oh ya udah, kita sepakat ya, saya media dan buat perdatanya. Oke. Saya minta juga kuasa tertulis besok. Oke, nanti besok dibuatin kan gitu. Akhirnya gue dimasukkanlah ke dalam grup. Nih, grupnya si Novi ya. Dalam grup pengacara-pengacara ada 8 orang. Dimasukinlah gue tuh. Di situ ada Gary, ada pengacara, termasuk ada si wartawan 1 orang tadi yang pakai topi-topi terus tuh, anak buahnya Novi. Udah oke kan gua kan? Tahu-tahu gua ngeliat video beredar, Bang, katanya lu kemarin bukan pengacaranya si Novi. Iya. Yang pengacara Novi si Ricky Sitohang, jenderal. Loh, dari mana Pak? Kapan? Ini udah diwawancara. Lalu keluarlah video gua marah-marah kemarin itu. Kok Pak Ricky Sitohang nggak tahu etika ya, gue bilang gitu. Dia nggak tahu etika, kan gue lagi jadi pengacara, kok masuk gitu. Akhirnya gue tersinggung lah gitu kan. Tapi gue udah klarifikasi, ternyata Pak Ricky Sitohang itu bukan pengacara, hanya konsultasi hukum. Gue jadi nggak enak sama Pak Ricky Sitohang kan gitu. Udah clear lah gue sama Pak Ricky Sitohang. Gue bacain ya. Kepada yang terhormat awak media di seluruh Indonesia, pengumuman pengunduran diri Dr. Kadet Firdaus Owiwobo SHMH CFL CAC CMK mulai hari Rabu tanggal 4 November 2024 pukul 17.40 WIB. Saya selaku pengacara Pratiwi Novianti alias Novi, pemilik yayasan yang berseteru dengan Agus Salim, mengundurkan diri. Adapun poin pengunduran diri saya, 1. Saya menganggap Novi dan Gary cari panggung dan star syndrome. Dalam kurung tidak ikhlas mengurus perkara ini dengan serius. 2. Kurang komunikasi antara PH dan klien. 3. Novi sering mencari sensasi dan merasa eksklusif dalam perkara ini, seakan-akan membatasi kasta antara klien dan PH. PH itu penasihat hukum. 4. Novi dan Gary selalu mencari-cari konsultasi hukum dengan pihak-pihak lain tanpa mengindahkan PH yang sudah ada.
Novi dan Gary merasa terjalimi sementara mereka sendiri menjalimi PH-nya sendiri. Novi tidak menghargai saya sebagai PH yang sudah mau membantu dirinya secara ikhlas tanpa dibayar karena kita tahu dia dalam keadaan kesulitan ekonomi. 7. Novi dan Gary bertindak seenaknya di dalam mengatur jadwal wawancara media padahal saya yang mendapatkan job media tersebut. 8. Novi tidak pernah memberi saya kuasa tertulis dan hanya kuasa lisan sehingga saya merasa hanya dimanfaatkan untuk diadu domba dengan masyarakat pro Agus di media sosial dan media lainnya. 9. Di dalam tubuh tim Novi sudah muncul fitnah terhadap diri saya dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan narasi yang menyinggung saya seakan-akan saya pengacara tidak baik. 10. Saya lebih mementingkan nama baik saya ketimbang harus mengorbankan karir saya sebagai pengacara pada perkara murahan dan cari panggung seperti ini. Berdasarkan hal yang saya alami tersebut, maka saya sampaikan kepada awak media bahwa saya seorang pengacara yang terzalimi oleh kliennya yang menganggap dirinya eksklusif dan berkasta tinggi, padahal kami pembela Novi pengacara berpengalaman. Maka berdasarkan hal di atas saya mengundurkan diri karena saya hanyalah seorang pengacara yang tidak bisa berkhianat kepada klien dan tidak bisa menebar fitnah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.